Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini karena Allah telah mengaruniakan banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita mampu melaksanakan ibadah. Bisa sholat subuh berjamaah, bahkan qobliyah subuh, bahkan ada yang mungkin datang lebih awal untuk iktikaf, dan dilanjut dengan zikir, tahlil, doa bersama. Dan kita saat ini berusaha menghilangkan kebodohan dengan menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan manfaat untuk bekal di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kembali kita akan mengkaji ilmu fikih, yakni ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah secara zahir, yakni ibadah yang terlihat, terdengar, dan terbaca atau terucap oleh lisan. Dan materinya masih seputar tentang yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan sholat Jumat itu tidak harus imam, tidak harus khotib yang paham tentang Jumatan. Kita semua wajib mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan khotib, dengan khutbah, dengan sholat Jumat. Karena bila mana khotibnya berhalangan atau khotibnya batal di tengah-tengah khutbahnya, itu kita harus ada yang menjadi khalifah. Istilahnya tuh khalifah dan mustakhlif. Khalifah yang mengganti, mustakhlif yang diganti. Istilah fikihnya disebut khalifah dan mustakhlif. Maka yang pertama yang wajib kita ketahui adalah rukun-rukunnya khutbah tuh berapa. Nah, itu sudah disampaikan di pekan yang lalu. Di antaranya adalah menyampaikan salam, hamdalah, sholawat, ya, kemudian wasiat takwa, membacakan ayat mufhimah, satu ayat atau lebih, kemudian berdoa di antara dua khutbah untuk akhirat kita, bisa dengan Allahumma gfir, boleh dengan Allahumma arham, boleh juga dengan Allahumma ajirna minan nar, pokoknya doa akhirat. Nah, itu di antara rukun-rukun khutbah. Nah, bila mana khotib misalnya saking semangatnya lupa wasiat takwa, nah kita yang mengamati paham, nah boleh tuh di sana melakukan interupsi. Nah, itu maksudnya, Pak. Maaf khotib, wasiat takwanya kelewat. Nah, gitu, itu seperti itu tuh harus kita miliki pengetahuan seperti itu, biar sholat Jumatnya menjadi sah. Karena kalau di antara yang tadi kurang tidak dilakukan, maka Jumatnya tidak sah. Ini menurut teori fikih. Ya, fikih itu bisa kalah sebetulnya Pak oleh akhlak. Syariat itu bisa kalah oleh akhlak. Tapi masalah akhlak itu masalah yang tidak terlihat, itu biarkan urusan Allah. Kalau kita menjadi orang yang baik, masa iya tidak diterima sholatnya, kan? Akhlaknya baik, niatnya baik, ikhlas. Nah, itu kalau tidak mengabaikan teori secara fikih. Tapi kalau mengabaikan, itu sama dengan tidak berakhlak. Kalau mengabaikan sama dengan tidak berakhlak. Yang penting ikhlas Ustaz. Nah, itu tidak berakhlak namanya. Lakukan teori dulu, baru kalau tidak mampu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayah urusan Allah. Kemudian apa saja sunnah-sunnahnya? Sunnah itu sekali lagi secara fikih adalah perbuatan yang apabila kita lakukan mendapat pahala, bila kita tidak melakukannya tidak mengapa, tapi rugi, tidak dapat pahala. Apa saja? Yang pertama, hendaknya yang menjadi khotib juga dia seorang imam. Itu sunnahnya begitu Pak, utamanya. Jadi khotib ya imam, imam ya khotib. Sehingga sabda Nabi yang mengatakan wal imamu yahtubu faqad
Lagot. Pernah dengar kalimat itu ya, sering ya? Wal imamu yahtubu, dan ketika imam berkhutbah, berarti ya imam juga khotib, itu harusnya utamanya begitu. Jadi tidak ada pemisahan antara imam dan khotib. Itu utamanya Pak, bukan wajibnya. Jadi kalau imam sendiri, khotib sendiri juga sah. Cuma nanti perlu diperhatikan bahwa seorang imam yang tidak khotib harus mendengarkan rukun-rukun khutbah. Tidak boleh saat rukun khutbah disampaikan, seorang imam yang nanti maju itu tidak mendengarkan alias ngantuk saat khutbah rukunnya disampaikan. Jadi nanti tidak ada ketersambungan antara khutbah dan sholat. Yang kedua, khutbah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tempat tinggi itu maksudnya seperti bangunan atau bangunan yang permanen atau apa, panggung gitu ya. Ya, tidak pakai mimbar tidak mengapa, yang penting tinggi, cukup satu kursi misalnya. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Adapun kalau sejajar ya tidak mengapa. Ini jarang dilanggar kalau yang ini. Hampir tidak terjadi. Oh, imam tidak ada mimbarnya atau tidak tempat yang tinggi, itu jarang terjadi. Kemudian yang ketiganya berdiri di atas mimbar dan menghadap ke arah jamaah. Kemudian mengucapkan salam sebelum dikumandangkan azan. Kemudian duduk sampai selesai azan. Memang tidak terjadi juga Pak. Sepengetahuan saya tidak pernah terjadi ada khotib khutbahnya menghadap ke barat, nggak ada ya. Iya. Tapi masalahnya mungkin, namanya fikih itu suka begitu Pak. Mungkin terjadi misalnya khotibnya nggak kelihatan karena duduk atau hanya sekedar membacakan begitu. Sebab azan juga pernah terjadi waktu saya kecil, tapi nggak tahu sekarang sih udah nggak ada kali. Azan di mana orangnya, di masjid, tahu sambil duduk di pojokan sana, mic-nya dipegang. Jadi azan sambil duduk, azan padahal sunnahnya sambil berdiri dengan suara yang nyaring. Berikutnya, sunnah untuk khotib satu tangan memegang seumpama tombak, tongkat, pedang ya dan sejenisnya, kemudian menempatkan tangan yang satunya ke mimbar paling kiri. Kalau tangan-tanganan yang megang tongkat berarti tangan kiri megang ini mimbar. Kalau tangan kiri yang megang tongkat, tangan kanan megang mimbar. Makanya kaitannya dengan ini, saat doa dipanjatkan oleh imam tetap tidak sunnah mengangkat tangan, Pak. Kan ada doa dalam khutbah kan ada Allahumma gfir, imamnya tetap aja begini Pak, nggak sunnah begini, tidak. Makanya ada doa yang dipanjatkan tapi tidak sunnah ngangkat tangan. Di antaranya adalah saat khotib membaca doa bagi khotib, tapi bagi jamaah ya amin. Itu diantara tidak disunahkan ngangkat tangan saat berdoa. Dan masih ada diantaranya lagi saat doa itu dibaca untuk zikir, tidak sunnah ngangkat tangan juga. Doa dipanjatkan saat zikir apa bunyinya? Ada Allahumma antas salam, ada juga Allahumma ajirna minan nar. Itu zikir apa doa? Doa apa zikir? Kalau itu buat doa ya begini Pak. Kalau tapi buat zikir ya biasa saja, nggak sunnah ngangkat tangan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah doa bukan? Doa, kata Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah untuk zikir, ngangkat tangan enggak? Tidak, alhamdulillah, biasa aja, alhamdulillah, ya. Apalagi doa yang dipanjatkan saat sholat, tidak sunnah ngangkat tangan. Apa contohnya?
Rabbighfirli warhamni wajburni, itu kan doa semua Pak. Kecuali doa kunut. Doa kunut pun ada imam sesama madzhab Syafi'i Pak. Sesama madzhab Syafi'i itu sebagian seperti Imam Ibnu Hajar itu tidak mensunahkan angkat tangan. Kalau Imam Nawawi mengangkat tangan. Itu karena satu beralasan itu doa dalam sholat, yang satu beralasan karena melihat turun temurun dari sahabat ke tabi'in demikian. Jadi sekali lagi ada beberapa doa yang kita saat memanjatkannya sunnah mengangkat tangan, dan juga ada beberapa doa yang saat kita memanjatkannya, saat kita membacanya tidak sunnah mengangkat tangan. Ya. Adapun apabila ada orang ketika Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, angkat tangan, ya tidak batal juga Pak, tidak dosa juga. Hanya saja jangan kita beranggapan bahwa itu sunnahnya seperti itu. Ya bagus-bagus saja kalau memang diniatkan saat itu diniatkan berdoa. Masih ada nggak tongkat Pak di sini Pak? Baitul Maqdiro? Ada? Dipakai nggak? Nggak dipakai. Iya. Ganti Pak pistol. Karena dulu katanya pedang tongkat itu biar yang sedang ngobrol saat khutbah itu dilempar biar diem gitu ya. Itu ekstrim lah seperti itu. Ya tujuannya Allah alam ya. Saya juga belum sampai disebutnya menganalisa, meneliti kenapa pakai tongkat ya. Kira-kira apa Pak? Kenapa pakai tongkat? Pakai tombak maksudnya, bukan tongkat, tombak. Karena tongkat yang dipegang itu ujungnya Pak tajam, ada itunya. Iya, dia tombak Pak. Ya kalau yang beranggapan masih efektif dan pasti ada hikmah, walaupun sekarang tidak berguna lagi senjata tombak, ya kita semata mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada orang setelah sholat kemudian membalikkan badannya, seorang imam setelah sholat ketika waktunya zikir membalikkan badannya dia lakukan, tapi nggak mau pakai tombak saat khutbah, itu berarti nggak konsekuen Pak. Nggak konsekuen kalau memang menganggap pakai tombak sunnah. Tapi bagi orang yang membalikkan badan seorang imam ketika selesai sholat karena tujuan mendidik, berarti ada tujuan tertentu, bukan hanya sekedar membalikkan badan. Ada tujuan tertentu, mendidik dengan zikir, mengeraskan suara dan lain-lain. Jadi ada amaliyah atau perbuatan yang dilakukan saat setelah sholat bertujuan mendidik, ya, bukan sekedar membalikkan badan. Kemudian sunnahnya lagi adalah hendaknya khatib menyampaikan khutbahnya dengan semangat, fasih, dengan cara dan bahasa yang baik, simpel, padat, mudah dipahami oleh kebanyakan jamaah, dan singkat. Khutbah itu yang bagus tuh begitu, simpel, padat, singkat, mengena, nggak usah banyak-banyak. Yang banyak tuh taklim, kalau khutbah nggak usah banyak-banyak. Dan juga tidak bermakna cukup rukun-rukunnya saja, bukan. Jadi khutbah itu kan salah satu tujuannya adalah untuk menyampaikan nasihat, ajaran, atau ketentuan-ketentuan agama kepada jamaah. Bagaimana mungkin jamaah paham jika isi khutbahnya tidak berbahasa yang mereka pahami? Orang kampung semua, nggak pernah kursus bahasa Arab, khutbahnya Arab semua. Ada yang paham Pak kira-kira? Itu ya karena itu aja, karena doktrin biasanya begitu tuh. Dari kiainya begini, kok saya ikutin aja gitu ya. Tapi kalau kemudian diskusi lagi, untung ruginya, manfaatnya, hikmahnya, fadilahnya disampaikan khutbah, insya Allah akan berubah.
Tidak sekedar menyampaikan rukun dalam bahasa Arab, tapi juga ditambah dengan bahasa kaumnya yang berisi nasihat-nasihat. Karena tujuan khutbah adalah menyampaikan tausiah. Jadi padat, singkat. Dengan sholat, panjangan mana kira-kira? Khutbah dengan sholat. Yang terjadi lamaan sholat atau lamaan khutbah sholat Jumatnya. Nah, itu tandanya kata Nabi bukan ahli fikih kalau sholatnya lebih cepat daripada khutbahnya. Tapi kalau ahli fikih itu tandanya khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Jadi sholatnya agak lamaan, Pak. Biar dianggap ahli fikih, sholatnya dilamain, khutbahnya sebentar. Ada niat beda berarti kalau begitu. Sebetulnya bukan ahli fikih, tapi karena informasi ini disampaikan, lalu Bapak dapat, lalu dicoba mengamalkannya. Ya tidak juga, tidak otomatis menjadi ahli fikih. Cuman itu tandanya ahli fikih adalah suka menyimpelkan khutbahnya dan melamakan sholatnya. Jadi tidak bertele-tele maksudnya Pak, khutbahnya tidak bertele-tele langsung kepada poinnya. Jadi tidak kelamaan kepada puji syukur, sholawat salam, itu tidak kelamaan di sana, cukup dengan bahasa Arab saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu adalah puji syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, itu namanya sholawat dan salam. Ittaqullah, itu namanya wasiat takwa. Tidak harus disampaikan ulang dalam bahasa Indonesia. Kemudian sunnahnya lagi adalah khatib hendaknya membaca surat Qaf di dalam khutbahnya. Apabila khatib membaca ayat sajdah, sunnah bagi seorang khatib dan juga bagi jamaah untuk sujud tilawah. Bahkan kalau makmum bukan sunnah, wajib. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Ya, kalau sujud sahwi, makmum tidak wajib ikut sujud sahwi. Tapi kalau sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Begitu membaca ayat saja, langsung sujud. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Kemudian sunnahnya lagi mendoakan para pemimpin muslim, tapi tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama hukumnya makruh. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, semoga Pak Jokowi, misalnya gitu. Nah itu makruh Pak, menyebut nama. Tidak usah disebut nama, karena di antara kita pasti tidak semua suka pada seorang pimpinan kan ya. Ada yang sampai akhir jabatannya sebel ada, benci ada, makanya tidak disunahkan menyebut nama. Cukup menyebut semoga pimpinan kita, baik yang di legislatif maupun yang di yudikatif dan lain-lain, semoga Allah berikan kekuatan lahir batin, begitu misalnya, itu adalah sunnah. Kemudian hendaknya lamanya duduk di antara khutbah itu selama kadar membaca surat Al-Ikhlas. Dan memang sunnahnya membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang dapat membatalkan khutbah, yaitu tumak-ninah. Ya, tumak-ninah maksudnya ada di antara duduk dua khutbahnya ada tumak-ninahnya. Setelah itu melakukan gerakan ya tidak mengapa. Jadi sunnah membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Jamaahnya sunnah berdoa. Karena doa yang paling mustajabah di antaranya adalah doa saat duduk di antara dua khutbah. Jadi waktu yang mustajabah di kita tuh di Indonesia yaitu di antaranya itu. Saat khatib duduk di antara dua khutbah, doa. Makanya sebagian ulama kita mewanti-wanti jangan membaca sholawat secara keras-keras apalagi pakai mic, karena itu dapat mengganggu orang yang sedang khusyuk berdoa. Tapi kadang kalau sudah menjadi kebiasaan susah menghentikannya Pak ya. Apa disebutnya, sudah menjadi doktrin, sudah menjadi perasaan wajib. Wajib dari turun-temurun, dari dulu. Dari zamannya Pak ini, dari awal masjid ini berdiri Pak, kita selalu sholawat saat khatib duduk di antara dua khutbah.
Ya padahal kan sholawat tidak harus keras-keras, sholawat baik, dipanjatkan, tapi tidak harus dengan pengeras suara. Karena apa? Karena yang lain belum tentu membaca sholawat. Tapi kalau tujuannya mendidik, ya bisa jadi orang dulu tujuannya mendidik, Pak. Ulama-ulama dulu kan kadang nggak menyampaikan tujuan. Yang penting melihat kurang bernilai ibadah, apalagi melihat kemungkaran tuh disiasati dengan cara yang mereka miliki sendiri. Misalnya setelah azan menuju iqomat, anak-anak berisik diajak sholawatan. Padahal sunnahnya bukan sholawatan, bukan puji-pujian, tapi sunnahnya adalah berzikir dan berdoa. Tapi karena memang mereka diajak berzikir nggak bisa, diajak tadarus nggak bisa, maka diajak bersolawatan. Itu namanya taktik ya, apa namanya disebutnya strategi biar mereka mendapatkan kemanfaatan dari waktu yang mustajabah itu. Termasuk tadi duduk di antara dua khutbah, baiknya adalah masing-masing kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Apabila telah selesai khutbah, muadzin segera iqomat dan imam menempati mihrab bersamaan dengan selesainya iqomah. Di khutbah selesai tanpa salam. Khutbah Jumat itu akhirnya bukan salam, Pak. Kalimat apa yang terakhir tuh? Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat terakhir. Jadi setelah itu qomat. Ya, kalimat terakhir adalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu qomat ya. Qomat terus khatib menempati mihrab. Hendaknya imam membaca surah Jumat pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Bagi kita kepanjangan. Surat Jumat dibagi dua saja kepanjangan. Rasanya panjang. Dan itu paling panjangnya sholat di kita ini saat ini, yaitu membaca surat Jumat. Ya. Saya kalau sholat subuh di hari Jumat selalu baca itu. Selalu surat Jumat. Dan lihat-lihat kalau memang zuhurnya di hari Jumat itu jam 12 kurang jauh, maka saya usahakan baca surat itu. Tapi kalau zuhurnya jam 12 lewat, khutbah 10 menit saja rasanya lama, ya, takut keburu pada bubar karena ada kerjaan sebagai karyawan, maka dipercepat, maka tidak baca surat Jumat. Surat Al-A'la saja sudah merasa lama, maka baca surat Asy-Syams, At-Tin atau Al-Insyirah. Itu sudah mulai menurun, Pak. Berarti kalau begitu kualitas ibadah kita jika dibanding dengan orang-orang dulu. Nah, itu sunnah bagi khatib ya. Sekarang sunnah Jumat bagi kita yang lainnya. Dan juga tentu bagi khatib juga. Yang pertama adalah mandi yang waktunya mulai terbit fajar hari Jumat. Mandinya mandi junub. Yang dimaksud mandi junub itu mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apabila malamnya punya hadas besar, ya udah satu kali niat cukup, Pak, dapat 2 pahala. Malamnya berhubungan suami istri, ya begitu sudah terbit fajar baru mandi, jadi mandinya sekalian, ya mandi Jumat juga mandi junub, jadi dapat 2 pahala. Nabi SAW dalam hal ini bersabda, diriwayatkan oleh Imam 7, ada di dalamnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Baihaqi, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata Nabi, "Malik tasala yaumal jum'ah." Siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandi janabah, tumaroha, kemudian dia berangkat untuk menuju Jumatan, faka'anna maqaraba badanah, maka dia seakan-akan berkurban seekor unta. Man roha pitsaniyah, kemudian apabila berangkat di jam kedua, faka'anna maqaraba baqarah, maka dia seakan-akan berkurban seekor sapi. Wa man roha pitsalisah,
Siapa yang berangkat pada jam ketiga, faka'anna maqarraba kabsan akron, maka dia seakan-akan berkurban seekor kambing gibas. Faman roha fir rabi'ah, siapa yang berangkat di jam keempat, faka'anna maqarraba dajajah, maka dia seakan-akan berkurban seekor ayam jantan. Faman roha fil khamisah, dan siapa yang berangkat pada jam kelima, faka'anna maqarraba baydah, maka dia seakan-akan kurban sebutir telur. Wa idza kharajal imam, dan apabila imam sudah keluar, maksudnya keluar dari rumahnya, hadaratil malaikah, berarti masuk masjid, maka malaikat pada hadir, yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Artinya malaikat yang tugasnya mencatat kita datang tuh udah tutup buku, Pak. Sudah mulai siap-siap mendengarkan khutbah. Maka dalam hal ini khotib sebaiknya atau sunnahnya datang belakangan. Ya Rasul selalu belakangan, Pak. Jangan ditiru yang kayak gini nih oleh jamaah. Ada jamaah yang datangnya belakangan. Banyak. Saya dengar informasi dari Pak Kiai Jazuli waktu beliau berkunjung ke rumahnya Pak Haji Bambang Wibowo, ke kampung mana gitu. Beliau diminta khutbah, bingungnya ini jamaah belum ada 40, paling 20-an, Pak. Mau khutbah belum ada 40, ditungguin orang nggak masuk-masuk. Ternyata jamaah sana masuknya kalau khutbah mau selesai, Pak. Kalau sudah qomat baru pada masuk. Oh, ternyata ada. Ketika dikonfirmasi, ya sunnahnya kan belakangan. Rasul kan melakukan belakangan datang, Pak. Itu buat Rasul, karena Rasul seorang khotib. Buat jamaah ya pagi-pagi, kan tadi dalilnya, Pak. Siapa yang berangkat pagi masuk masjid dapat onta. Mau dapat onta enggak? Mau kurban kambing enggak pernah, dapat onta enggak mau. Berarti sebodoh-bodohnya orang tuh, Pak. Rajin kurban tiap tahun sih mending. Ini mah enggak pernah kurban, diberi pahala kurban enggak mau. Kan terakhir dapat telur. Udah dapat telur, malaikat tutup buku. Sayang. Iya. Kemudian sunnahnya lagi nih bagi kita nih, bersih-bersih. Bukan hanya mandi, tapi kuku digunting, kumis dirapihkan, ya. Kumis bukan digundulin, Pak. Kumis dirapihkan. Kumis itu kalau Nabi tidak melebihi bibir, dirapihkan. Bukan dikerok. Ya. Mentang-mentang ada kalimat sunnah memelihara jenggot, lupa ada hadis di mana Nabi mencukur kumis, bukan digundulin. Jadi bukan tiada kumis memelihara jenggot, tapi Nabi dua-duanya, ya ada kumisnya juga ada jenggotnya. Apalagi bersiwak, sunnahnya tuh bersiwak. Ya baik ketika berangkat maupun saat di masjid. Jadi bawa siwak. Cuman karena di kita ini bukan daerah yang tumbuh pohon pohon apa? Pohon arok ya, pohon arok, kayu arok disebutnya. Nah maka suka ketinggalan atau suka abai. Karena kalau udah kering itu, Pak, kayu arok tuh agak males. Maunya yang basah, yang baru dibuka, dipres kan ada tuh jualan di toko-toko minyak wangi kayu arok. Kalau yang dari jamaah haji yang bawa yang pres-presan banyak, bagus. Tapi umumnya jamaah haji yang bawa itu sudah diikat, udah kering semua, kecil-kecil lagi. Itu masih sunnah juga, Pak, masih sunnah. Cuman semangatnya menurun aja menggunakan yang kering-kering itu. Dan itu luar biasa manfaatnya. Apa disebutnya? Fadilahnya. Di antaranya Imam Syafi'i mencatat itu, Pak, hampir 100 disebutnya fadilah bersiwak. Di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan, yang termulia atau tertingginya adalah memuluskan, melancarkan perginya ruh atau tercabutnya ruh dari badan.
Siapa yang rajin bersiwak itu ruhnya mudah ketika dicabut oleh malaikat Israil. Tidak seret, kalau seret kan sakit. Kalau lolosnya mudah itu nikmat. Dan Rasulullah sebelum meninggal juga minta diambilkan siwak oleh Sayyidah Aisyah. Nabi bersiwak. Jadi itu pada hari Jumat lebih utama daripada hari-hari lainnya, lebih sunnah daripada hari-hari lainnya. Ya. Kemudian sunnahnya lagi adalah bagi selain khotib sunnah berangkat pagi-pagi menuju majelis tadi dalilnya. Yang berikutnya lagi hendaknya kepergiannya menuju majelis Jumat dengan santai dan berjalan kaki, tidak tergesa-gesa, tidak pula berkendaraan. Sunnahnya itu Pak. Tapi kalau ada orang berdalil berkendaraan lebih utama daripada jalan kaki, alasannya kenapa? Karena kendaraannya beli itu pakai uangnya hasil keringat, hasil bekerja, yaitu harapan saja, harapan semoga lebih utama, bukan kepastian lebih utama. Karena Nabi yang dipraktekkan oleh beliau kalau menuju sholat Jumat selalu jalan kaki. Kalau sholat Jumatnya di Atin ya nggak usah Pak, pakai kendaraan aja. Ini kalau ke Baitul Maqdiro sini, apalagi Baitul Maqdiro nggak ada lahan parkirnya, susah. Ya, jalan kaki saja kalau bapak-bapak warga sini. Ya niatnya apa tadi? Mengamalkan kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah keburu-buru, walaupun sudah komat juga nggak usah keburu-buru. Kalau memang bapak baru bangun tidur, ya udah komat, udah santai saja. Kalau sampai sini imam sudah dapat 1 rakaat, ya tinggal selesaikan 1 rakaat lagi. Kalau imam sampai sini kita sudah tahiyat, berarti kita tambah berapa? 4, tambah 4 rakaat. Ya bukan 2. Ya jatuhnya sholat duhur. Kalau sampai sini imam sudah selesai, jamaah udah pulang, ya udah sholat duhur aja. Namanya darurat apa udzur disebutnya kalau memang ketiduran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala waqtasal." Siapa yang membuat orang mandi, barang siapa yang mandi dan juga membuat orang mandi, berarti siapa tuh? Di hari Jumat dia mandi dan membuat orang mandi, berarti istrinya. Makanya ada orang atau ustadz sering mengatakan ini malam Jumat sunnah, katanya gitu. Apalagi ada kalimat membunuh Yahudi, maksudnya begitu. Jadi mandinya dua-duanya mandi junub. Siapa yang mandi di hari Jumat lalu membuat orang lain mandi, berarti malamnya junub, ya. Wa bakar wa takar, kemudian pergi pagi-pagi dan menjadi orang yang pertama berangkat. Wa masa walam yarkab, kemudian dia juga saat menuju ke masjid berjalan, tidak berkendaraan. Wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan imam. Wastama'a walam yalgo, dia mendengarkan khutbah, tidak melakukan sia-sia, perbuatan sia-sia. Kana lahu bi khutwatin, kana lahu bi kulli khutwatin amalun sanatin. Maka baginya Allah akan berikan setiap langkahnya seperti orang yang beribadah selama setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu pahala puasanya juga pahala qiyamul lailnya. Masya Allah, gede banget Pak. Setiap langkahnya, satu langkah diberi pahala ibadah setahun. Puasanya juga qiyamul lailnya. Bapak pernah puasa setahun? Enggak ya. Ramadan aja kadang hampir nggak kuat ya. Apalagi setahun. Besar sekali Pak ya. Pernah nggak membayangkan dapat pahala begitu banyak? Setiap langkahnya dapat pahala ibadah setahun. Dan kita hitung berapa langkah dari rumah ke masjid. Berarti yang utama yang dekat apa yang jauh? Jauh. Kalau pengen dapat langkah banyak yang muter dulu Pak.
Makanya kalau rumahnya depan masjid, ya muter aja dulu saudara. Kalau memang mengharapkan pahala, ingin mengamalkan, ya habis saya ditakdirkan rumahnya dekat masjid, makanya saya keliling aja dulu sambil silaturahim. Ya apa-apa, bagus Pak. Nyamper gitu. Pasti saya berangkat, udah muter salah lagi. Jadi lucu, tapi bagus tuh Pak dakwah kalau gitu. Ya. Berangkat misalnya jam 10, padahal dekat rumahnya, berangkat jam 10. Saya soalnya pengalaman waktu kecil begitu Pak, diajak bapak tuh berangkat Jumat tuh pagi tuh jam 10-an, ternyata mampir tuh ya dikasih minum, dikasih teh kalau sekarang tuh. Bagus, orang dulu bagus begitu. Orang sekarang sibuk banget, udah adzan saja masih sibuk. Anak-anak sekolah jarang yang didampingi orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu anaknya Jumatan apa enggak gitu ya. Karena problemnya begitu, anak dan orang tua sudah berpisah oleh aktivitasnya masing-masing. Anak sekolah, orang tuanya kerja, jadi jarang ketemu. Sementara pekerjaan dan sekolah itu hari Jumat tidak ada liburnya. Jadi kalau begitu ya kita coba di hari libur, amalkan, berangkat pagi kalau hari libur hari Jumat. Tanggal merah nih, besok Jumat nih, berangkat pagi ya ke masjid. Ngapain? Ya itu caranya tadi Pak, silaturahim, muter. Kalau nggak punya program di masjid ngapain, itu dilamain di itu aja, di muternya, silaturahim. Supaya termasuk orang yang berangkat pagi-pagi. Kemudian ini yang jarang terjadi di kita, tapi kalau di Mekah banyak kejadian, tidak melangkahi bahu-bahu jamaah. Kalau di Mekah itu udah main langkahin aja Pak, bahkan langkahin kepala gitu. Karena kitanya nunduk ngantuk ya, mereka tinggi besar main langkahin aja. Nah itu makruh, kalau tersinggung ya jadi haram. Kalau niatnya baik, jangan melakukan cara yang tidak baik. Kemudian berikutnya tidak boleh menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya, kemudian ditempatinya, sekalipun anak-anak. Tidak baik seperti itu. Karena anak-anak akan berkesan, wah ini orang mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang tua, mentang-mentang besar gitu, main nyuruh-nyuruh aja suruh pindah, nah, gitu ya. Sama dengan apa ya? Sama dengan ini Pak, suruh geser kan. Itu kurang bagus ya, kecuali memang ditugaskan sebagai panitia, misalnya panitia Jumatan, pengurus masjid gitu ya. Tapi kalau kepedulian kepada jamaah lain, ya itu bisa ditolerir kalau seperti itu. Lihat jamaah banyak, kita lihat orang-orang yang nggak ada perhatian mengurus barisan jamaah, kita perhatian, tolong Pak, rapatkan lagi. Nah itu sih baik-baik saja seperti itu. Bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau untuk kepentingannya tidak seperti itu, tidak baik. Menyuruh orang lain pindah lalu dia duduk di situ, ya itu nggak baik. Berikutnya lagi, apabila kita duduk di tempat tersebut lalu pengen pindah, ingin ada hajat seperti kebelet pipis, padahal kita tempatnya di sini misalnya, maka sunnahnya meninggalkan sesuatu biar orang lain tidak menempatinya, apakah pecinya ataukah sorbannya ya, atau apanya, biar orang lain tidak menempatinya. Bila ada orang lain menempatinya lalu kita datang, itu hak kita boleh menyuruhnya pergi. Tapi kalau nyuruh pergi dia nggak mau, ya udah damai, dikit-dikit tempatnya sempit-sempitan ya. Kemudian makruh bagi makmum pindah dari tempat duduk yang lebih dekat dengan imam ke tempat yang lebih jauh dengan nyender. Itu umumnya kalau habis sholat tuh Pak, sholat selesai pindah kemana nih orang itu, tahu-tahu nyender di belakang. Itu hukumnya makruh. Karena ada doa dari Nabi begini Pak, orang yang menjauh dari tempat duduk yang dekat dengan imam, itu kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirumullah. Nanti Allah akan jadikan dia orang yang selalu terbelakang.
Itu khawatirnya seperti itu. Karena memang hampir orang seperti itu tidak punya keinginan untuk maju, Pak, dalam berpikir. Ada di Baitul Maqbirah? Banyak. Lebih baik dari awal kalau begitu. Jangan tadinya di depan kemudian pindah ke belakang. Itu nantinya takut kena doa Nabi, Pak. Jadi orang yang selalu terbelakang. Berikutnya lagi yang masih hukumnya sunnah, apabila imam sudah duduk di atas mimbar dan adzan sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat sunnah selain sholat tahiyat masjid. Tidak ada sholat qobliyah, tidak ada kalau adzan sudah dikumandangkan. Maka masuk hanya sholat tahiyat masjid, lalu duduk. Sunnah memperbanyak membaca surat Kahfi, sholawat, zikir, dan doa di malam maupun di siang harinya. Itu dari Jumat. Beberapa fadilah mengatakan ya dari Nabi sampai kepada kita, di antaranya adalah apabila kita istiqomah membaca surat Kahfi, itu akan dibebaskan dari fitnah Dajjal, akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Beruntung bagi kita yang sudah dawam mengamalkan surat Kahfi. Cuma umumnya kita surat Yasin, Pak ya. Ya Yasin bagus saja. Bahkan ada hadis yang memberikan sugesti, motivasi ya pada kita untuk sering-sering juga membaca surat Yasin di hari Jumat atau di malam Jumat. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi," siapa yang membaca surat Kahfi yaumal Jumat pada hari Jumat, adha'alahu minan nur, maka dia akan dipenuhi, akan diterangi oleh cahaya ma bainal Jum'atain, di antara dua Jumat. Jadi selalu terlihat ada cahaya oleh malaikat, oleh Allah terlihat ada cahaya. Hanya saja kita tidak melihatnya. Kemudian memperbanyak amal kebajikan seperti sedekah, ziarah, amar ma'ruf nahi munkar, zikir, doa, dan lain-lain termasuk tadarus, itu karena kemuliaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu bisanya mulia karena di dalam hari Jumat Allah memberikan kesempatan banyak amal ibadah, banyak amal soleh. Man amila khairan fi yaumil jum'ah, kata Nabi, siapa yang berbuat kebajikan di hari Jumat, du'aifa lahu bi asrati ad'afin, maka dia akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat amal kebajikannya pada di hari-hari lainnya, fi sairil ayyam. Wa man amila saron famithlu dzalik, siapa yang melakukan keburukan, kejahatan di hari itu, maka akan dilipat gandakan juga 10 kali lipatnya. Berarti kalau begitu 10 kali 10 berapa? 100, karena di hari-hari biasa Allah akan melipatkan 10, Pak. Nah di hari Jumat dilipatkan lagi 10. Maka sayang kalau di hari Jumat tidak ada amaliyah khusus. Makanya lanjutkan, Pak, ada yasinan di malam Jumat tuh nggak usah dengerin tuh orang-orang yang membid'ahkan itu. Karena kalau tidak begitu, kita kan semua orang awam. Orang awam tuh malas ibadah sendiri, maunya ibadah rame-rame. Ada yasinan baru baca yasin, nggak ada yasinan ya nggak baca yasin. Orang sana tapi Pak, orang sini. Setelah salam, sebelum berbicara, dan sebelum merubah posisi duduk, jadi sunahkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Nah ini yang mulai banyak ditinggalkan. Saya juga udah jarang Pak mengamalkan ini. Tapi ini bukan zikir ya. Bukan zikir dalam arti zikir seperti zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu bukan. Tapi ini amaliyah. Di antaranya adalah kata Nabi, siapa yang melakukan ini, Pak, membaca sholat, membaca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, maka kata Nabi, a'adzahullah azza wa jal biha minassu ila jum'atil ukhra, maka Allah akan lindungi dia dari segala keburukan dan kejahatan sampai Jumat berikutnya. Saya punya ini kenalan orang tua dulu pengurus Masjid Uswatun Hasanah.
yang orangnya temperamen, gampang tersinggung, bahkan sering berantem, itu selalu menang kalau berantem. Kerjanya dulu di Mayasari. Bisanya dia percaya itu Pak, selalu menang, selalu selamat, karena tiap Jumat mengamalkan ini, nggak ketinggalan. Pokoknya orang-orang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, selalu Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Itu jaminan Nabi akan Allah lindungi dari segala bencana ya sampai Jumat akan datang. Berarti insya Allah selalu selamat Pak. Di Baitul Muqbirah begitu enggak? Enggak. Ya sudah, enggak apa-apa. Amalin sendiri aja kalau mau ya. Karena kalau dibaca juga panjang, orang-orang udah pada bubar duluan. Tapi kalau imam yang imam apa disebutnya, imam rawatib, bukan imam yang dari jauh, itu sebaiknya baca Pak. Karena imam dari jauh itu suka ngejar target itu juga pekerjaan berikutnya. Kayak saya misalnya, ya saya harus buru-buru kembali ke tempat kerja, ya sekolah. Itu. Makanya singkat-singkat aja zikirnya untuk jamaah, tapi kalau yang lainnya sambil jalan. Yang sudah biasa zikir thariqah ya bagus. Tapi semua zikir, semua amalan itu masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Saya kira masih banyak Pak. Barangkali sampai di sini dulu cukup. Apabila ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Ada? Ya silakan. Ya betul. Solusinya gitu maksudnya, komprominya. Iya. Ada sebuah hadis yang mengatakan idzal wa may yatakallam faqad lagu. Siapa yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka Jumatnya sia-sia. Nah, ini juga uraiannya panjang, Pak. Yang dimaksud sia-sia itu bukan seluruh Jumatannya gugur, bukan. Yang dimaksud sia-sia itu saat itu tidak ada manfaat. Bukan seluruh Jumatannya tidak diterima atau sia-sia, bukan. Itu pendapat yang sahih seperti itu. Yang kedua, saat mengingatkan imam salah itu tidak termasuk lago. Lago itu kan perbuatan yang sia-sia. Bukan termasuk lago, bukan. Lago itu perbuatan sia-sia. Jadi kalau begitu, mengingatkan khotib justru wajib. Jadi ada kekuatan yang berbeda, lebih kuat mengingatkan daripada diam dengan rasa takut Jumatnya sia-sia. Ya. Jadi kalah ini Pak, kalah apa disebutnya? Kalah bobot. Bobotnya kalah. Memang benar tidak boleh bicara, tapi bicaranya itu untuk sahnya Jumatan, maka jadilah wajib bicaranya. Sama dengan dalam sholat. Dalam sholat itu tidak boleh bicara juga. Tapi ketika imam salah, kita justru harus bicara. Minimal subhanallah. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, takut keburu adem kali banyak. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberkahi hidup, memberkahi ilmu, memberkahi keluarga, dan juga memberkahi kampung kita. Semoga kita selalu dalam kebaikan hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.